Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabatku, saya akan coba lagi membaca buku ini yang kemarin tentang Nur Muhammad. Kali ini tentang penjelasan ilmu teleportasi Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj. Pemahaman hakiki tentang makhluk cahaya dan langit. Perlu penulis ingatkan bahwa dalam tauhid isi pembicaraan kita berada dalam wilayah hakiki, yaitu wilayah yang ada di atas ranah fisika dan metafisika. Jadi jangan berharap penulis akan membahas fenomena Isra Mi'raj dengan teori kecepatan cahaya maupun teori relativitas Einstein. Juga jangan berharap penulis membahasnya dengan metode metafisika baca kebatinan yang menyatakan perjalanan Isra Mi'raj ini dilakukan Nabi SAW hanya secara batin. Orang kebatinan mengatakan begitu sebagai pembenaran atas amalan sesat meraga sukma alias astral protection. Tidak sedemikian. Isra Mi'raj atas diri Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu terjadi dengan ruh dan jasad sekaligus. Jika hanya dengan batin, itu disebut mimpi atau melamun. Jika ruh meninggalkan jasad, itu disebut mati. Penulis berpandangan demikian bukan berarti memisahkan sains dari agama. Tidak sama sekali. Penulis sekedar mengajak kita semua untuk mengupas sesuatu dengan pisau yang sesuai agar tidak salah kaprah. Mari kita bahas sepintas kedudukan ilmu kebendaan. Ilmu kebendaan fisika, metafisika hakiki. Ilmu fisika menjelaskan benda-benda berjasad, misalkan batu, besi, dan sebagainya. Ilmu metafisika menjelaskan benda-benda tidak berjasad, misalnya angan-angan, aura, dan sebagainya. Ilmu hakiki menjelaskan benda berjasad, benda tidak berjasad, sumber segala benda, bahkan sampai pada penciptanya. Ilmu fisika dan metafisika berlandasan nalar dan naluri, sedangkan ilmu hakiki berdasarkan nalar dan iman, wahyu. Ingat lagi bahasan tentang perbedaan qadim muhadas pada bab terdahulu di buku ini. Isra Mi'raj adalah peristiwa hakiki, maka bahasanya tidak mudah dengan pisau bedah. Ilmu fisika maupun metafisika, mau tidak mau, Isra Mi'raj mesti dibahas melalui pandangan hakiki, mesti dengan kepemahaman akan Nur Muhammad dan Nur Ilahi. Ilmu fisika maupun metafisika tidak akan sampai pada pembahasan tentang kedua nur yang qadim ini karena wilayah penelitian fisika dan metafisika memang hanya di wilayah baharu. Sebaliknya, ilmu tentang nur bisa menjelaskan segalanya, sebab segalanya yang berupa fisik maupun metafisik berasal dari nur. Detail kejadian sekitar Isra Mi'raj dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi. Dari hadis-hadis yang sahih didapati rangkaian kisah sekira berikut. Suatu hari malaikat Jibril datang dan membawa Nabi, lalu
dibersihkannya hatinya. Kemudian didatangkan makhluk buruk. Dengan buruk itu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat di Baitul Maqdis, lalu dibawakan oleh Jibril segelas khamr dan segelas susu. Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kemudian Nabi SAW beserta Jibril alaihissalam naik ke langit. Makhluk-makhluk cahaya Jibril alaihissalam dan Buraq yang terlibat dalam Isra Mi'raj bila dikaji secara fisika alam, penulis khawatir akan seperti kata pepatah, jauh panggang dari api, atau seperti hendak menakar pahala dengan timbangan beras. Apa sebab? Sebab malaikat dan makhluk cahaya yang disebut dalam riwayat itu berbeda entitasnya dengan cahaya yang kita kenal sehari-hari. Alam malaikat saja sudah berbeda keadaannya dengan alam manusia. Iqra'-lah. Perlu penulis ingatkan juga tentang makna hakiki kata langit. Kata langit sebenarnya hanya mengacu pada wilayah yang bukan hamparan berupa tanah ataupun air. Itulah langit. Sekarang pandanglah ruang kosong yang ada di hadapan wajah kita, lalu arahkan wajah kita ke atas sejauh mata memandang. Apa ada bedanya kosong di hadapan wajah dengan yang jauh di sana itu? Apa ada bedanya kosong yang di hadapan wajah dengan yang ada di angkasa raya? Nun jauh anta beranta di sana tidak ada. Tapi bukankah di Quran disebutkan langit itu ada 7? Benar, langit ada 7, tetapi keadaannya bukan bertumpuk seperti kue lapis. Kosong yang ada di hadapan wajah kita dan yang ada di seluas jagat raya itu baru langit pertama. Langit kedua, ketiga, dan seterusnya ada di mana? Di dalam kosong maha ruang nur ilahi yang di depan wajah kita juga, tetapi dengan kedudukan dan sifat-sifat yang berbeda dengan alam dunia ini. Jadi alam jin, alam malaikat, alam barjah, surga dan neraka semuanya ada di dalam kosong maha ruang ini, tetapi terpisah oleh sekat-sekat yang tidak kita ketahui. Jika alam jin, alam malaikat, alam barjah, arsy, surga, neraka itu ya di sini-sini juga, bukan jauh. Allahu a'lam. Jika kita meyakini langit itu bertumpang tindih seperti keadaan kue lapis, kita akan jatuh kepada pemahaman kaum musyrik yang menyatakan Tuhan itu ada di langit. Langit yang mana? Kita bisa menyebut atas bawah hanya jika kita berada di bumi yang berupa hamparan. Kalau di luar angkasa, mana atas, mana bawah, mana langit pertama, kedua, dan seterusnya. Sungguh membingungkan, bukan? Penjelasan Isra Mi'raj secara hakiki. Penjelasan Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kita ketahui bahwa segala sesuatu berasal dari Nur Muhammad. Jasad Nabi Muhammad SAW yang berupa daging, darah, tulang itu baharu atau barang kasar seperti jasad kita. Partikel-partikel udara dan jasad-jasad renik yang ada di sepanjang jalur menuju Masjidil Aqsa juga barang kasar. Oleh sebab itu, keduanya perlu disucikan atau lebih tepat lagi dikembalikan ke wujud asalnya sebagai Nur Muhammad. Jasad baharu Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke wujud aslinya sebagai nur dengan cara dibedah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Mengapa hanya hati yang disucikan? Dalam hadis sahih lain dikatakan kalau hati sudah suci, seluruh jasad ikut suci. Jadi begitu hati Nabi SAW dikembalikan ke wujud asalnya sebagai nur, seluruh jasad beliau otomatis dikembalikan pula ke wujud asalnya sebagai nur, meskipun masih berupa daging, darah, tulang. Jalur lintasan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa juga mesti dibersihkan dari segala halangan yang bersifat kebendaan. Maka Allah berkehendak seluruh baharu atau barang kasar yang ada di sepanjang jalur tersebut juga kembali ke wujud asalnya sebagai Nur Muhammad, meskipun masih berupa partikel-partikel udara dan jasad-jasad renik sebagaimana dinyatakan dalam klausa yang telah kami berkahi sekelilingnya pada ayat di atas. Inilah penjelasan hakiki mengapa jasad Nabi Muhammad SAW tidak terbakar seperti meteor ketika bergesekan dengan partikel udara di sepanjang jalan. Sebab sebenarnya tidak ada gesekan sama sekali, toh jasad Rasulullah SAW dan partikel udara kedua-duanya sudah kembali pada wujud yang esa, yaitu sama-sama Nur Muhammad. Jasad Rasulullah SAW tidak terbakar sebagaimana jasad Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak terbakar. Jika diri kita adalah air samudra, kita bisa pergi ke benua manapun dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jika diri kita ini kosong, maha ruang, mau kemana saja sekejap mata. Allahu a'lam. B. Penjelasan Mi'raj. Kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepadaku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril kemudian berkata, engkau telah memilih fitrah. Hadis riwayat Muslim. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW malam itu juga akan diberangkatkan melintasi 7 lapis langit, lalu ke Sidratul Muntaha sampai menghadap Allah. Dari skema penciptaan yang disampaikan dari awal, kita pahami bahwa ketujuh langit ini ada dalam liputan Nur Muhammad karena jasad Rasulullah SAW sudah kembali sebagai Nur Muhammad. Tentunya tidak ada halangan untuk menembus ketujuh langit ini sebagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Masalahnya, Rasulullah akan naik sampai menghadap Allah berdasarkan skema penciptaan. Mau tidak mau, Rasulullah harus menembus nur ilahi karena untuk sampai ke Allah mau tidak mau melalui cahayanya. Ibarat kata, kita tahu adanya matahari oleh sebab
cahayanya sampai ke bumi. Maka jika mau sampai ke matahari, tentu kita melalui cahaya matahari itu. Tidak mungkin ada pesawat angkasa bisa sampai ke matahari tanpa terpapar sinar matahari. Ingat, seisi alam diliputi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini diliputi oleh Nur Ilahi, dan Nur Ilahi ini esa dengan Allah. Jadi kalau mau berjumpa Allah, wajib esa billah dengan cahayanya. Jadi makna hakiki Nabi Muhammad SAW telah memilih fitrah sebelum diberangkatkan Mi'raj. Ini ialah kembalinya wujud Nur Muhammad ke wujud terlebih asal, yaitu sebagai Nur Ilahi Allah, dan nurnya esa. Jika sudah billah dengan Nur Ilahi, esalah pula dengan pemiliknya. Berjumpalah sudah dengan Tuhan, berkata-katalah dengan Tuhan. Allahu a'lam. Ilmu menghilang Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW akan hijrah ke Madinah. Kaum kafir Quraisy sudah mengetahui banyak pengikut Muhammad SAW yang diam-diam hijrah ke Madinah. Sangat wajar jika mereka menduga semua ini atas instruksi Muhammad SAW dan meyakini bahwa Muhammad SAW sendiri pun akan menyusul hijrah ke Madinah. Ini terekam dalam ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal, Quran 8 ayat 30. Gambaran situasi dari ayat di atas sudah jelas bahwa kaum kafir Quraisy bersungguh-sungguh tidak akan membiarkan Rasulullah SAW lolos. Artinya, pengepungan yang dilakukan juga tidak main-main, baik di sekeliling rumah beliau maupun di setiap jalan keluar kota Mekah. Artinya, secara syariat Nabi Muhammad SAW tidak mungkin luput dari intaian para pengepungnya. Tidak berlebihan jika kita membayangkan ketika itu kaum kafir Quraisy membentuk semacam pagar betis seperti yang dilakukan TNI Angkatan Darat ketika pengepungan markas pemberontak. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa berkehendak lain. Setelah tidak sabar menunggu kemunculan Muhammad SAW, mereka akhirnya mendobrak pintu rumah beliau dan mendapati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang terbaring di tikar Nabi. Baru mereka tahu bahwa mangsa mereka telah lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, yang di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin, Quran 36 ayat 9. Kebanyakan orang mengira bahwa yang disebut menghilang itu jasad seseorang menjadi transparan sehingga tidak terlihat orang lain. Bahkan jika bercermin sekalipun, orang itu tidak bisa melihat jasadnya sendiri seperti di film Hollow Man.
Mungkin juga ada yang mengira ketika itu Nabi Muhammad SAW mengamalkan ilmu sirp Islami atau memakai jasad jin-jin khodam untuk menghalangi jasad beliau dari pandangan musuh. Seperti sekarang ini banyak diajarkan kiai-kiai bertanduk. Tidak, sama sekali tidak demikian. Maha besar Allah yang menciptakan jasad manusia dari nur Muhammad dan nur ilahi, sekaligus maha besar Allah yang menciptakan dinding hijab yang sebenarnya bisa dilihat setiap saat. Dinding hijab yang dimaksud ialah nur ilahi. Dinding hijab yang dimaksud ialah kosong maha ruang yang ada tepat di depan batang hidung kita saat ini, detik ini. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa lolos dari pandangan ketika itu? Perhatikan gambar berikut. Dalam keadaan padam, kawat lampu di dalam bohlam masih bisa kita lihat. Sedangkan dalam keadaan menyala, kawat di dalam bohlam tidak terlihat karena saking terangnya kawat itu berpijar. Bukan kawatnya menghilang, melainkan mata kita terhijab oleh terangnya pijar itu. Pemahaman ini kami terima dari almarhum Kiai Haji Undang Syirat. Dalam surah Nur 35 disebutkan bahwa Allah, baca nur ilahi, itu cahaya bagi langit dan bumi. Artinya keadaan yang menurut pandangan mata kita sebagai kosong maha ruang itu sebenarnya secara hakiki adalah keadaan terang benderang. Apa tidak yakin dengan informasi ayat Quran di atas? Bila zahir batin seorang hamba sudah billah esa beserta Allah, keadaan zahir batin hamba tersebut akan identik dengan nur ilahi meskipun masih berupa daging darah tulang. Kemudian ketika Allah berkehendak zahir batin hambanya berpijar seterang nur ilahi, maka keadaannya sama dengan nur ilahi, yaitu sama dengan kosong maha ruang meskipun jasad sang hamba masih berupa daging darah tulang. Inilah yang terjadi atas diri Nabi Muhammad SAW ketika itu. Allah berkehendak zahir batin beliau berpijar seterang kosong maha ruang. Kalau sudah begitu, siapa yang bisa menangkap? Para skeptis boleh saja meragukan hal ini, bahwa Nabi Muhammad SAW bisa saja lolos dari kepungan dengan menyelinap secara biasa. Baiklah, memang tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Masalahnya ada kisah nyata di satu majelis di Pontianak. Beberapa ikhwan pernah terkecoh merasa sudah menyalami seluruh hadirin yang ada di ruangan. Begitu hendak duduk bersila, baru sadar tadi sudah melewati begitu saja seseorang yang sudah dari tadi duduk di depannya. Ikhwan-ikhwan lain yang menyaksikan ini biasanya langsung cengar-cengir, sebagian lainnya tertawa. Penulis adalah salah satu di antara ikhwan yang pernah terkecoh seperti itu. 2 kali. Begitulah Allah kalau hendak menunjukkan karunia-Nya. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di majelis tersebut. Dari kisah nyata itu tidak berlebihan nampaknya jika penulis meyakini bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW juga tidak merasa diri beliau menghilang dan masih tampak bagi pandangan para sahabat. Beliau tidak merasa ada perubahan apa-apa pada diri beliau. Artinya segala keluar biasaan itu terjadi bukan atas kehendak pribadi, melainkan murni atas kehendak Allah semata. Begitulah kalau Allah sudah berkehendak atas hambanya. Ilmu anti lalat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Dalam kitab-kitab manaqib biografi dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pakaian maupun tubuhnya tidak pernah dihinggapi lalat. Ketika beliau ditanya mengenai hal tersebut, beliau pun menjawab,
Apa yang akan dilakukan lalat padaku jika pada diriku tidak ada sedikit pun manisnya dunia dan madunya akhirat? Jika di hati tidak ada lagi najis-najis batin keduniaan maupun bayang-bayang akhirat seperti surga, artinya di hati sudah tidak ada sesuatu lagi. Jika di hati sudah tidak ada sesuatu, hati itu disebut hati yang laisa kamislihi syai'un, hati yang tidak ada seumpamanya. Inilah hati yang suci, yaitu hati yang identik dengan nur ilahi, yang juga tidak ada seumpamanya. Inilah juga yang dikatakan hati yang billah beserta Allah. Jika keadaan hati sudah sama dengan nur ilahi, kosong maha ruang, hakikat seluruh jasad pun otomatis sama dengan kosong maha ruang. Serangga atau burung apa yang bisa hinggap dan bertengger di kosong maha ruang? Lihat gambar. Lalat bisa terbang bebas di tubuh maha ruang, tetapi tidak bisa hinggap di tubuh maha ruang. Dari sini kita juga bisa mengambil sebuah simpulan. Salah satu ciri orang yang 24 jam berkekalan beserta Allah itu orang yang tidak memiliki bau busuk di jasadnya meskipun dalam keadaan belum mandi, berkeringat dan tidak memakai deodoran sama sekali, karena maha ruang pun tidak berbau. Bahkan jika arif billah itu buang angin sekalipun tidak akan tercium bau busuk. H2S yang membuat orang lain menutup hidung. Ada juga keadaan arif billah yang ketika melintas di dekat kita tercium aroma wangi, tetapi kita tidak mengenal wangi ini dari jenis parfum manapun. Allahu a'lam. Apa Anda juga mau dikaruniai Allah keluar biasaan serupa itu? Bisa kok, tetapi ada syaratnya. Yang pertama, jangan diniat-niatkan, sebab itu tandanya Anda mendalami ilmu agama dimulai dengan kehendak nafsu binafsi, bukan dengan kehendak Allah billah. Para nabi dan aulia juga ketika melakukan tidak dimulai diniat-niatkan dengan sengaja, melainkan atas perintah Allah secara qadim. Yang kedua, tetap jalankan kewajiban syariat. Dan yang ketiga, ikuti bahasan tauhid hakiki ini sampai tamat, karena pengamalan cara prakteknya ada di bagian terakhir. Fakta-fakta sejarah yang terjadi atas para nabi dan aulia itu akan berulang dan amat mungkin terjadi juga atas diri umat ketika perang akhir zaman melawan Dajjal. Laknatullah. Yang serba bisa sihir ini itu kita jangan terlalu berpanjang angan-angan dengan berharap Imam Mahdi itu salah satu di antara kalangan kita. Target kita yang pasti sajalah, yaitu jatah 313 pasukan inti Imam Mahdi. Kalau bukan terjadi atas diri kita, berarti atas diri anak cucu kita. Maka dari kitalah perlu diwariskan teori dan prakteknya. Demikianlah uraian mengenai usul tauhid ma'rifat ini beserta penjelasan beberapa keluarbiasaan yang pernah terjadi atas diri para nabi dan wali Allah berdasarkan pemahaman akan skema penciptaan. Keluarbiasaan lainnya seperti mengeluarkan air dari sela-sela jari jemari Nabi Muhammad SAW berjalan di atas air, Nabi Isa alaihissalam dan Malik bin Dinar radhiyallahu an menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta atau lumpuh. Semua itu bisa dijelaskan secara logis sahih dari kacamata tauhid hakiki. Namun tidak perlu kita menelisik semuanya. Toh tujuan kita memahami skema penciptaan itu bukan untuk mencari karomah supaya bisa ini bisa itu. Yang kita cari itu agar sampai pada pemberi karomah. Jangan lupa dengan tujuan penciptaan kita. Inilah pentingnya istiqomah. Itulah sebabnya Imam Syafi'i menyebutkan bahwa istiqomah itu lebih utama daripada 1000 macam karomah. Adapun tujuan publikasi tulisan ini sekedar menjalankan sunnah, menyampaikan
Di sisi lain, ini juga sebagai penebus keprihatinan penulis atas banyaknya ajaran-ajaran kebatinan yang berkedok makrifat di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Umat jadi lebih asik mencari kebiasaan ini, itu, ilmu-ilmu kanuragan, meningkatkan tenaga metafisik sampai sekian persen, lalu bermain perang-perangan dengan jin sambil berburu UFO dan alien dengan pembenaran-pembenaran Islami yang konyol, lupa dengan tujuan penciptaan dan inti perjuangan para nabi, lupa bahwa pada diri mereka sendiri sudah ada amanah ketuhanan. Al-Hijr ayat 29, Az-Zuriyat ayat 20-21. Karomah itu sekedar bonus yang hanya didapat jika kita sudah meraih hadiah utamanya, yaitu sampai kepada Allah. Asik masuk mencari bonus sampingan sebelum meraih syarat hadiah utama tentu sungguh menggelikan. Semoga para pembaca tulisan ini semuanya, utamanya penulis yang menyampaikan, Allah berikan kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah berkenan atas diri kita, keluarga kita, beserta seluruh handai taulani kita tergolong ke dalam kalangan para kekasihnya, sebagaimana para nabi, rasul, dan segenap aulia, arif billah, mukminin dan mukminat terdahulu. Amin, amin, amin. Tsumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amila fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidz, yang artinya sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudorotannya kembali kepadanya, dan aku Muhammad sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Quran Surat Al-An'am, Quran 6 ayat 100.